Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabbihi wa ala la haula wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan di kajian kitab Fiqh Jinayah tentang pelaksanaan hukuman qisas, ya. Bahwa qisas dapat dilakukan bagi orang yang membunuh, bagi orang yang terbunuh, ya. Likai yuqamal qisasu ala qatil, akan bisa dilaksanakan hukuman qisas bagi orang yang membunuh, la budda min tawaqqudi syurut fil maqtul. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang terbunuh, ya. Pertama adalah al-ismah, adanya perlindungan, ya. Perlindungan bagi warga negara, ya. Hakul ismah, hak mendapatkan perlindungan, dapat perlindungan, hak yang mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua adalah bahwa orang yang terbunuh itu, ya, adalah bukan bagian daripada orang yang membunuh, misalnya antara anak dengan orang tua. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah bahwa orang yang terbunuh, pelaksanaan hukuman qisas bagi orang yang terbunuh dapat dilaksanakan antara lain adalah salisan at-takafu, adanya kesetaraan, ya. Kesetaraan, keseimbangan, ya. Itu harus dipenuhi agar orang yang terbunuh itu bisa dilaksanakan hukuman qisas, ya. Alladhi alaihi jumhurul fuqaha minal malikiyah wa syafi'iyah wa hanabilah wa ishtiratu ayakun al-maqtul kuf'an lil qatil. Jadi menurut mayoritas para fuqaha, para ahli hukum Islam dari kalangan madhab, ya, madhab Maliki, madhab Syafi'i dan madhab Hanabilah, bahwa syarat dilaksanakan hukuman qisas bagi orang yang terbunuh itu adalah adanya kesetaraan. Setara itu artinya sebanding, seimbang, ya. Antara orang yang membunuh dan orang yang terbunuh, ya. Wa huwa istiratu ayakun al-maqtul kuf'an lil qatil. Jadi syarat orang yang terbunuh itu adalah kuf'an, sebanding, setara, ya. Sama, ya, bagi orang yang membunuh. Hatta yuqamal qisas, ya, sehingga bisa ditegakkan hukuman qisas, ya. Wa illa, ya, kalau memang antara orang yang membunuh dan orang yang terbunuh tidak setara, fala qisasu 'alal qatil, maka tidak dilaksanakan hukuman qisas bagi orang yang membunuh, ya. Hukuman qisas adalah hukuman yang bisa diberlakukan bagi orang yang membunuh tadi itu harus ada persyaratan, adanya seimbang, ya. Wal kafa'atu al-mu'tabarah, adapun kafa'ah yang diakui, ya, al-kafa'ah fid din wal hurriyah wal i'tibaru bi ghairiha. Kafa'ah di dalam hukum pidana Islam adalah kafa'ah dari segi agama, kemudian wal hurriyah, adanya kemerdekaan, ya. Orangnya adalah orang yang merdeka, hurriyah, orang yang merdeka, ya. Berbeda dengan kafa'ah di dalam perkawinan, ya. Ya, kafa'ah yang disepakati adalah fiddin, ya. Sedangkan yang lain masalah mal, ya, masalah harta, masalah nasab, masalah ilmu, masalah pekerjaan adalah kafa'ah, kesetaraan yang diperdebatkan dalam konstruksi hukum fikih keluarga, hukum perkawinan, ya. Dalam konstruksi hukum fikih di hukum pidana Islam, bahwa kafa'ah, kesetaraan yang diakui adalah ada dua poin, yaitu adalah fiddin wal hurriyah, dari setara dari segi agama, wal hurriyah, dan orang-orangnya harus merdeka. Wala dibaru bi ghairiha, dan tidak diakui, tidak diperhitungkan, ya, selain daripada dua hal tersebut, ya. Wala tibaru bi ghairiha, dan tidak diakui bi ghairiha dengan adanya kafah dalam bidat, dan orangnya adalah orang yang merdeka. Fal fakiru, ya, adapun orang yang fakir, orang yang miskin, kuf'un lil ghani, adalah setara dengan orang yang kaya. Wasaghiru, adapun orang anak kecil, kuf'un lil kabir, adalah setara, sebanding, samalah dengan orang yang besar. Wal mar'atu kuf'un lir rajul,
seorang wanita adalah kufu, setara, sebanding sama dengan orang laki-laki. Wal jahilu kufunil alimi, orang yang bodoh adalah setara atau sebanding dengan orang yang pintar, orang yang berilmu. Kama la tustaratu al-kafa fi kamalid dzat. Demikian juga tidak dipersyaratkan adanya kesetaraan dalam kesempurnaan, ya. Kesempurnaan, ya, yang terkait dengan materi atau ya, dalam masalah materi, dalam masalah adat, ya, masalah benda, ya. Wa iya, adapun kafah fi kamalidat, ya, istilahnya kafalah fi kamalidat, ya. Adapun yang dimaksud dengan kafah, kesetaraan dalam kamalidat adalah salamatul a'dha. Jadi organ tubuhnya adalah organ tubuh yang sehat, ya. Yang sehat, ya, yang tidak sakit artinya. Jadi salamah di sana adalah tidak sakit. Salamatul a'dha, organ tubuhnya adalah sehat, ya. Fal'ama kufunil basir, orang yang buta adalah setara dengan orang yang bisa melihat. Wa maktul atraf, ya. Adapun orang yang terputus al-atraf, ya, al-atraf ujung-ujung daripada ujung jarinya, ya, ujung jarinya, ya, orang yang terputus ujung jarinya, kufun disalimi, adalah setara sama dengan orang yang sehat, ya, ujung jarinya, ya. Wasyarifu kufunil wadi, orang yang mulia adalah setara dengan orang yang rendah, orang yang hina, ya, orang yang tidak mulia, ya. Wasyarif, orang yang terhormat, kufun adalah setara, sebanding dengan orang yang tidak terhormat, ya. Walakin, tetapi, la yuqtalu al muslimu, seorang muslim tidak bisa dibunuh, artinya dilaksanakan hukuman qisas kalau dia melakukan pembunuhan, ya, seorang muslim membunuh orang kafir, ya. Karena tadi itu bahwa kesepakatan di kalangan jumhur fuqaha bahwa kesetaraan yang ada adalah dari segi agama antara muslim dan non muslim adalah dianggap tidak setara, ya. Wala yuqtal muslimu bil kafir, tidak dibunuh, tidak dilaksanakan hukuman qisas orang muslim yang bunuh karena membunuh orang kafir non muslim. Walal hurru al amdah, dan juga tidak bisa dilaksanakan hukuman pembunuhan, hukuman qisas karena membunuh seorang yang membunuh itu orang yang merdeka, al abda, yang membunuh seorang budak. Ini adalah kafaah menurut jumhur atau mayoritas para fuqaha. Wa amal Hanafiyatu, adapun ulama mazhab Hanafi, ya. Jadi mazhab Hanafi ini adalah mazhab yang sifatnya rasional. Jadi konstruksi pemikirannya adalah, karena yang mazhab Hanafi itu adalah mazhab yang dibangun di mana Imam Abu Hanifah adalah seorang sahibul mazhab, pendiri mazhab yang hidupnya di kota metropolis, sehingga argumen-argumen hukum, argumen-argumen pemikiran hukumnya adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat rasional, ya. Jadi Al-Hanafiyah ini berbeda dengan jumhur mainstream di kalangan para fuqaha, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanabilah. Sehingga ulama mazhab Hanafi fa innahum lam yastaritu ayyakun al-maqtul kuf'an lil qatil, tidak memberikan sebuah persyaratan, ya. Tidak memberikan persyaratan ayyakun al-maqtul kuf'an, orang yang dibunuh adalah setara, sebanding dengan orang yang membunuh, ya. Tidak antara yang dibunuh dengan orang yang bunuh tidak disyaratkan harus sebanding, ya. Fayuqtalu indahum al-muslim bidzimmi, ya. Ini memang rasional juga, ya. Apalagi dilihat dari perspektif tentang penegakan hukum, ya. Equity before of the law, ini sangat rasional, sangat masuk akal, ya. Jadi termasuk yang terkait dengan persoalan hak asasi manusia, ya, kesetaraan di bidang hukum, equity before of the law, memang sangat masuk akal kalau dilihat dari konstruksi perspektif hukum modern sekarang, ya. Ya. Menurut Imam Mazhab Hanafi bahwa
orang yang dibunuh harus setara dengan orang yang membunuh, ya. Oleh karena itu fayuqtalu indahu menurut mazhab Hanafi ya, al muslimu bidzimmi, seorang muslim membunuh orang yang dzimmi. Jadi dzimmi itu adalah non muslim yang mereka sudah tunduk, yang hidup dalam sebuah negara Islam, yang tunduk terhadap aturan-aturan konstitusi dan undang-undang yang dibuat oleh negara muslim, Darul Islam, ya. Kalau seorang muslim membunuh orang dzimmi, orang yang non muslim, ya, wal hurru bil amdi, dan seorang yang merdeka membunuh seorang budak, mereka juga harus dibunuh. Ini kesetaraan, ya, asas kesetaraan, ya. Kesetaraan di bidang hukum. Alasannya apa? Di annahum nadharu illa asli takafu bil insaniyah. Karena ulama mazhab Hanafi ini melihat, ya, bahwa sebenarnya dasar tentang adanya kesetaraan itu adalah dari segi aspek nilai-nilai kemanusiaan, ya. Jadi melihatnya dalam sangat sangat beda dengan jumhur ulama, ya. Kalau jumhur ulama masih ada unsur-unsur yang sifatnya diskriminatif, ya, ajaran diskriminatif, ya. Wahia, adapun al-insaniyah, nilai-nilai kemanusiaan adalah wasfun mustarakun bainal qatil wal maqtul, adanya sebuah sifat, ya, sebuah gambaran, sebuah deskripsi yang yang sama, ya, mustarakun, ya, adanya kebersamaan, adanya kesamaan di antara orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, ya, yang dibunuh. Ini adalah argumen-argumen yang dikemukakan adalah jumhurul fuqaha, mayoritas ulama fikih dan ulama Hanafiyah, yang sangat kontradiktif, ya. Kemudian apa argumentasi yang disampaikan oleh fikih mazhab Hanafi? Wastadalla al-Hanafiyah, adapun ulama mazhab Hanafi beristidlal, artinya mengajukan dalil, ya, mencari dasar-dasar argumentasi hukum yang mereka kemukakan, ya, lima dzabu ilai bima yali. Jadi argumentasi hukum yang disebutkan oleh Hanafiyah adalah satu, firman Allah Ta'ala di dalam surat wa katabna fiha anna nafsa bin nafsi, ya, wa katabna fiha anna nafsa bin nafsi. Di dalam surat Al-Baqarah itu, Al-Maidah ayat 45, ya. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi, dan kami tetapkan bagi mereka di dalam kitab Taurat, ya. Ini ayat ini adalah khitabnya kepada kaum Nabi Musa, ya. Fakatabna fihi anna nafsa bin nafsi wal ayna bil ani wal anfa bil anfi. Ini ada kesetaraan di bidang hukum, ya. Jadi Al-Quran ayat Al-Maidah ayat 45 ini adalah memberikan sebuah justifikasi tentang adanya kesetaraan, equity before of the law, ya. Fakatabna alaihim fihi anna nafsa bin nafsi, dan telah kami menetapkan bagi mereka, artinya bagi kaum Nabi Musa, di dalamnya kita Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dengan gigi, wal juruh kisos, dan luka-luka pun ada kisosnya, artinya ada balasan yang sama, balasan yang setara. Ya. Kemudian di dalam ayat lain juga begitu, Allah qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, kutiba alaikumul qisasus fil qatla, diwajibkan bagi kalian semuanya adanya pendekatan hukum qisas fil qatla pada orang-orang yang terbunuh, ya. Ya, kemudian di dalam surat Al-Isra ayat 33, wa man qutila madluman faqad ja'alna li wali sultanan fala yusrif fil qatli, dan barang siapa yang dibunuh secara dolim, ya. Jadi wa man qutila madluman, dibunuh secara dolim, artinya apa? Dibunuh dengan
kesewenang-wenangan, ada arogansi hukum ya, yang tidak melaksanakan sebuah proses hukum ya, proses penyidikan, proses prosedur hukum yang harus dilakukan ya. Pamangkutila matuluma, dan barang siapa dibunuh secara dolim, secara tidak adil ya. Fakot ja'alna liwalihi, maka sungguh kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya, sultanan ya, sultan kekuasaan ya. Maka telah kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya, fala yusri fil qatli ya, maka janganlah kepada walinya itu untuk melampaui batas dalam membunuh ya. Fala yusri fil qatli, maka janganlah kepada wali itu melakukan berlebihan, melampaui batas di dalam melakukan pembunuhan. Inilah argumentasi yang dikemukakan oleh ulama mazhab Hanafi tentang unsur yang ketiga, bahwa pelaksanaan hukuman qisas itu bisa dilaksanakan karena memang ada unsur at-takafu yang sangat diametral ya, yang sangat kontradiktif antara konstruksi pemikiran hukum yang dibangun oleh mayoritas ulama fikih, mayoritas fuqaha dari kalangan Malikiyah, Syafi'i dan Hanabilah, yang berbeda dengan ulama Abu Hanifah. Kemudian apa argumentasi ulama Hanafiyah? Wa wajhu dilalati, adapun alasan-alasannya, petunjuk dari ayat di atas, wa huwa fil umumi al mustafadi min hadil ayat. Jadi ayat argumen-argumen yang bersifat universal yang diambil dari pengertian dari ayat ini, min ghairi fasilin, tanpa adanya diskriminasi, tanpa adanya pemisahan ya, tanpa adanya perbedaan ya. Jadi ayat ini adalah ayat yang bersifat universal, yang memberikan sebuah kesetaraan di bidang hukum ya. Jadi argumentasi ulama Hanafiyah mengatakan dari ayat ini dapat dipahami bahwa ayat ini adalah ayat yang memberikan makna secara universal, yang berlaku secara universal, dengan tidak adanya diskriminasi. Min ghairi faslin ya, baina qatilin, di antara orang yang terbunuh, wa qatilin ya, antara orang yang terbunuh yang satunya dengan terbunuh yang lain, wa nafsin, dan antara satu jiwa, satu tubuh, wa nafsin, dan satu tubuh yang lain, wa matulumi, dan orang yang teraniaya, tertindas, wa matulumi, dan orang yang tertindas lainnya. Jadi mereka harus dilakukan secara sama ya, secara setara di hadapan hukum. Ini argumentasi ulama Hanafiyah mengenai unsur yang ketiga tentang bolehnya, tentang pelaksanaan hukum qisas yang harus dipenuhi. Pada unsur yang ketiga adalah adanya kesetaraan. Yang kedua, argumentasi yang kedua dari ulama Hanafiyah adalah firman Allah Ta'ala, walakum fil qisasi hayatun liulil albab ya. Walakum fil qisasi hayatun liulil albab ya. Bagi kalian semuanya ya, fil qisasi, dalam pelaksanaan hukum qisas, hayatun adalah menjaga kehidupan, ya ulil albab, baik orang-orang yang berpikir ya, yang punya nalar. Artinya apa? Dengan adanya kesetaraan, kalau orang membunuh harus sama-sama dibunuh, itu adalah menjaga kehidupan. Ada sebuah harapan kehidupan agar orang tidak senang-senang bermain kesewenang-wenangan dalam hidup berbangsa dan bernegara ya. Dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa orang itu adalah di hadapan hukum adalah mempunyai kedudukan yang sama ya, kedudukan yang sama, tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan, orang yang merdeka, yang muslim dan muslim, semua diperlakukan adalah sama. Ini adalah argumentasi yang kedua yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, walakum fil qisas hayatu ya. Yaqulu shahibul bada'i, Imam Al-Kasani ya, yang punya kitab Al-Bada'i berpendapat, wa tahqiqu ma'nal hayat fi qatil muslim bidzimmi ablagu minhu fi qatil muslim bil muslim. Adapun realisasi esensi makna kehidupan, arti kehidupan di dalam membunuhnya seorang muslim ya,
seorang muslim yang membunuh orang yang non muslim ya. Orang yang muslim itu ablagu ya, lebih sangat, artinya lebih 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 sampai ya, lebih ablagu, lebih sangat, lebih bisa menyampaikan ya, minhu daripada non muslim, bagi orang yang dimi tadi itu hikotil muslim bil muslim, dalam membunuhnya seorang muslim karena membunuh orang muslim yang lain. Artinya apa? Kalau orang yang non muslim, katakan orang dhimmi ya, orang non muslim yang hidup dalam sebuah negara Islam, kemudian sudah itu aja adalah juga harus diperlakukan sama, apalagi yang terhadap seorang muslim ya. Itu esensi makna daripada ungkapan kitab Al-Badai orang yang tulis oleh Imam Al-Ghazali itu, kalau memang kepada non muslim aja harus dilakukan sama, apalagi yang sama muslim ya. Di anal adawah adiniyah tahmilu alal qatli, karena permusuhan ya, kebencian, permusuhan yang bermuara dari segi nilai-nilai agama, dari paham keagamaan ya. Tahmilu alal qatli, mendorong untuk orang melakukan membunuh ya. Jadi kalau ada diskriminasi yang terkait dengan dengan simbol agama ya, dengan menggunakan agama sebagai kedok untuk melakukan sikap diskriminatif kepada orang lain ya, tahmilu alal qatli ya, permusuhan yang bermuara dari faham keagamaan, dari ajaran agama, tahmilu maka mendorong al-qatl, melakukan pembunuhan, khususon utamanya indal ghadabi, ketika marah ya. Jadi walaupun non muslim ya tidak bisa diperlakukan yang sewenang-wenang ya, mereka punya hak yang sama ya. Ini adalah pentingnya penegakan kesetaraan hukum ya, yang disuarakan atau disampaikan oleh Al-Qur'an ya. Oleh Al-Qur'an, karena tadi itu bersifat universal ya. Yang kedua adalah yang ketiga adalah argumentasi ulama Hanafi adalah hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bima rawahu Abdurrahman al-Bailamani ya, Ali Umar anna Rasulullah qala anna Rasulullah sallam qatala musliman ya, anna Rasulullah sallam, sesungguhnya Rasulullah sallam pernah membunuh seorang muslim bimuahidin ya, bimuahadin, dengan kafir muahad. Jadi kafir muahad adalah warga non muslim yang hidup dalam sebuah negara Islam ya, di mana Rasulullah ketika di kota Madinah itu adalah mendirikan sebuah negara Islam ya, artinya negara yang menegakkan aspek-aspek penegakan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah ya. Tetapi bahwa pada saat Rasulullah hidup di kota Madinah pun juga ada namanya piagam Madinah ya. Karena apa? Karena masyarakat Madinah pada saat itu bukan seluruhnya umat Islam. Di sana banyak penduduk-penduduk asli, antara orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang berbagai macam kabilah, Bani Nadir, Bani Kaunuko ya, dan orang-orang kafir ya yang hidup di sana. Tapi Rasulullah mampu membangun sebuah civil society ya. Jadi membangun sebuah piagam Madinah ya, yang disebut dengan 10 butir ya kesepakatan ya, 10 butir kesepakatan antara Rasulullah, antara orang Islam dengan orang-orang muslim ya, yang disebut dengan piagam Madinah ya. Piagam Madinah itu berisi 10 poin-poin kesepakatan dalam membangun civil society ya. Jadi masyarakat sipil yang memang hidup berdampingan dengan sesama warga negara, baik yang muslim ataupun yang non muslim. Dan itu juga terkenal dengan namanya deklarasi apa istilahnya di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah adanya trikondial, tiga kondisi ideal ya, hubungan antara muslim dengan sama muslim, hubungan antara muslim dengan non muslim ya,
dengan antara hubungan non muslim dengan non muslim. Ada 3 kondisi ideal, yaitu adalah terinspirasi dari adanya piagam Madinah ya, yang mana sesama warga negara walaupun bukan satu agama, tapi mereka mampu membangun sebuah masyarakat sipil yang memang memberikan hak-hak jaminan kepada warga negara. Ya. Jadi Rasulullah pun pernah melakukan membunuh orang Islam yang membunuh orang kafir muahad ya, kafir yang memang sudah tunduk kepada aturan negara, mereka berjanji untuk mengikuti aturan-aturan negara, dan orang yang membunuh orang muslim yang membunuh kafir muahad tadi itu oleh Rasulullah juga dibunuh. Wa qala ana akramu man waffa bi dimmatihi. Jadi Rasulullah saya mengatakan saya adalah orang yang paling mulia, orang-orang yang telah memenuhi akan bidimmatihi, dengan kafir dhimmi. Jadi Rasulullah memberikan jaminan kepada orang-orang kafir dhimmi, orang yang non muslim, tapi non muslim ini adalah tunduk kepada aturan-aturan hukum yang dibuat secara kesepakatan di antara mereka secara bersama-sama. Artinya apa? Bahwa Rasulullah memberikan pelindungan sipil yang dimiliki, yang melekat pada orang-orang non-muslim. Ini adalah argumentasi yang ketiga. Yang keempat adalah Marwiyan Ali bin Abi Thalib. Hadis diriwayatkan oleh Abi Thalib, annahu utiya bi rajulin. Sayyidina Ali pernah didatangkan ada seorang ada seorang laki-laki ya dari kalangan umat Islam membunuh ya orang lain dari kalangan dari kafir dhimmi ya. Tadi yang saya katakan kafir dhimmi adalah kafir yang tunduk kepada aturan-aturan negara ya, di mana negara memberikan jaminan hidup kepadanya ya, min ahli dhimmah jadi kafir dhimmi ya. Kemudian faqabat alai al-bayyinah ya. Kemudian kafir dhimmi ini mengajukan berbagai macam alat-alat bukti ya, alat-alat bukti atas tindakan kriminal atau tindakan pidana yang dilakukan oleh orang muslim ya. Fa'amaru biqatlihi ya. Jadi ketika di dalam sebuah persidangan orang kafir dhimmi ini menunjukkan ya, dalam persidangannya menunjukkan berbagai macam alat-alat bukti sebagai dasar penguatan atas apa yang dilakukan oleh orang muslim tadi itu. Fa'amaru biqatlihi, dan ternyata Sayyidina Ali pun juga bertindak adil ya. Jadi menegakkan hukum berdasarkan kepada alat bukti. Fa'amaru biqatlihi, Sayyidina Ali memerintahkan untuk membunuh pada orang muslim yang membunuh kepada orang dari kalangan ahlul dhimmi tadi itu. Itu argumentasi yang keempat. Yang kelima adalah al-ijma', jadi sebuah sumber hukum yang menjadi hukum yang muttafaq alaih. Sumber hukum yang muttafaq alaih adalah ijma' ya. Ijma' adalah kesepakatan di antara para ulama ya, di mana ijma' yang diakui adalah ijma'us sahabah. Jadi ijma'us sahabah itu adalah ijma' yang disepakati oleh kalangan para ulama. Ada ijma' salah sahabat itu diperdebatkan ya, karena apakah tidak sesuatu yang sangat tidak mungkin ketika sudah negara sudah begitu kekuasaan Islam sudah begitu negara itu sudah begitu luas ya, karena pada saat itu kan hanya wilayah kekuasaan Islam tidak begitu luas sehingga memungkinkan di antara para sahabat melaksanakan ijma' yang setelah sahabat adalah ijma' yang muttafaq alaih. Jadi yang ijma' yang dianggap sebagai yang diakui sebagai sumber hukum adalah ijma'us sahabah ya. Ijma'us sahabah, ijma' salah sahabat tabi adalah sesuatu yang tidak disepakati ya. Maka di sana muncul adanya ijma' sukuti ya, ada ijma' qauli ya. Ijma' qauli ya. Itu yang dalam aspek ibadah misalnya ijma' sukuti ya. Seperti kasusnya
sahabat Umar bin Khattab ketika mengenai masalah sholat tarawih ya, yang 23 itu adalah ijma sahabat ya. Ketika Umar bin Khattab menginstruksikan tarawih yang 23, ada yang mengatakan nikmatul bid'atu hadi, itu ijma. Walaupun juga ada di antara sahabat yang lain juga tidak mengikuti instruksi Umar, tapi di sana tidak ada yang menentang, sehingga namanya ijma sukuti, ijma secara diam-diam. Ada sebuah konsensus yang disepakati oleh di kalangan para sahabat-sahabat ya, dan tidak ada yang menentangnya, sehingga ijma yang diakui adalah ijma'u as-sahabat. Adapun ijma salah sahabat menjadikan perdebatan ya, mukhtalafun fih ya. Yang kelima adalah ijma. Ijma para sahabat atau ijma ulama, anna idal muslim, sesungguhnya tangan seorang muslim tuqta'u, maka dipotong ya, idza saraka maladzim, apabila mencuri hartanya orang dhimmi, orang non muslim. Fa idza kanat hurmata malin ya, apabila kehormatan hartanya seorang dhimmi ka hurmati muslim, adalah sama dengan kehormatan dari harta apabila kehormatan hartanya seorang non muslim, katakan kafir dhimmi, adalah sama dengan kehormatannya hartanya seorang muslim. Fa inna hurmata damihi, adapun kemuliaan kehormatannya darahnya seorang non muslim adalah sama dengan kehormatannya darahnya seorang muslim. Ini adalah yang bicara tentang aspek adanya kesetaraan tadi itu ya. Tidak ada diskriminasi di dalam hal yang menyangkut persoalan hak warga negara. Yang keempat adalah al-ijma ya. Yang keempat ada al-ijma. Jika adanya hukum ijma ya, annalidhimin malil muslimin wa alim al muslimin ya. Jadi ijma di kalangan para sahabat bahwa warga non muslim ya, itu adalah hak-hak yang dimiliki oleh warga non muslim adalah sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh kaum muslimin ya. Demikian juga apa yang dimiliki orang-orang muslim juga berlaku bagi warga negara yang non muslim ya. Wa anna hadu jibu, dan inilah yang memberikan adanya keharusan, yang mewajibkan ayyuqata minal muslim idza qatala diniyan ya. Yaitu dilaksanakan hukuman kisos ya. Qawat itu artinya ya yuqadu ayyuqasu, dikalakan hukuman kisos, hukuman yang balasan yang setara, yang seimbang apabila seorang muslim membunuh orang yang dhimmi. Wa illa, jika tidak dilaksanakan adanya dilaksanakan hukuman kisos, in khorbat hadil qaidah, maka kaidah kesetaraan itu adalah menjadi rusak, menjadi rapuh ya, menjadi rapuh ya. Ini adalah beberapa argumentasi ulama Hanafiyah yang berbeda dengan jumhur ulama, jadi mainstream mayoritas dari para ulama. Amma jumhur ulama fuqaha, adapun mayoritas para ahli hukum, jadi para ahli fikih, para madzhab fikih ya, alladzina la yarawna qatal muslim bil kafir, yang mereka berargumentasi, berpendapat bahwa seorang muslim yang bunuh orang non muslim, orang kafir, mereka tidak dapat dilaksanakan hukuman qisas. Mereka beristidlal atau mengajukan berbagai macam dalil, argumen-argumen hukum ya, dasar hukum sebagai berikut ya. 1. Anal qisasa qaimun alal musawah wal mumatsalah ya. Argumentasi jumhur ulama mengatakan bahwa hukuman qisas itu ditegakkan atas adanya kesamaan ya. Kesamaan dan mumatsalah, sama dan sebanding ya. Ya, sawa yusawi musawatan. Musawah itu setara, sama, sebanding ya. Wal mumatsalah sebanding, serupa ya. Argumentasinya ulama jumhur antara orang yang membunuh dan orang yang terbunuh, orang yang dibunuh. Wala musawata baina wala mumatsalah, dan tidak adanya kesamaan dan kesetaraan atau sebanding bainal muslim wal kafir, di antara orang muslim dan orang-orang non muslim, orang kafir. Apa argumentasinya? Adalah berargumentasi dengan ayat Al-Quran dalam surat Al-Qalam,
Allah mengatakan afanaj'al muslimina kal mujrimin, ya. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin, dalam surat Al-Qalam, ya. Dalam surat Al-Qalam Allah mengatakan afanaj'alul muslimina kal mujrimin, ya. Apakah kita, ya. Al-Qalam ayat 35 dan 36, ya. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin, apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa, ya, atau orang-orang yang kafir, ya. Jadi mujrimin ini di dalam tafsir al-kafirin, ya. Apakah kami memperlakukan orang-orang yang muslim ini, orang-orang yang muslim adalah sama dengan orang-orang kafir. Kemudian dalam ayat 36, itu ayat 35, ayat 36 Allah mengatakan malakum kaifa tahkumun, ya, mengapa kamu berbuat demikian, ya. Malakum kaifa tahkumun, ya, bagaimana kamu akan memberikan putusan hukum, mengapa kamu berbuat demikian untuk mengambil keputusan hukum. Ini adalah surat Al-Qalam ayat 35 dan 36. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hasyr ayat 20, la yastawi ashabun nari washabul jannah, ya. Tidak sama orang-orang yang penghuni surga neraka dan penghuni surga. Ashabun nar adalah orang-orang yang mereka masuk surga, ya, dan orang-orang yang masuk neraka artinya penghuni surga dan penghuni neraka. Ini argumentasi yang disampaikan oleh jumhur ulama tentang tidak adanya kesetaraan antara muslim dan non-muslim. Yang kedua adalah hadis riwayat dari Ali, bima ruwiya an aliyin radhiyallahu anhu an sallallahu qala al-minuna tatakafa'u dimahum wa hum yatun ala man siwahum. Jadi orang mukmin itu adalah tatakafa, ya, setara, sama, ya. Dimahum, darah mereka, wahum, dan orang mukmin yadun ala man siwahum adalah sama dengan orang di luar mukmin, ya. Ini adalah argumentasi ulama jumhur. Wa yasabidimatim adnahum, dan berlaku bagi bidimmatihim, ya, bidimmatim adnahum. Jadi bidimmati dengan tanggungan, ya. Tanggung jawab daripada orang-orang itu adalah kepada orang yang di bawahnya, ya. Dan itu berlaku bagi tanggung jawab daripada orang-orang mukmin pada orang-orang yang di bawahnya. Ala la yuqtalu, ingatlah, la yuqtalu mukminun, tidaklah dibunuh orang mukmin bikafirin, karena membunuh seorang kafir, wala du ahdin fi ahdihi, ya. Dan orang-orang yang kafir muahad, ya, fi ahdihi, pada masa fi ahdihi, wala du ahdin, dan orang-orang tidak bunuh orang yang kafir muahad, ya, kafir yang memang melakukan tunduk kepada aturan-aturan negara fi ahdihi, pada masa Nabi, ya. Ini adalah hadis yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Juhaifah, ya. Bima rawahu Abu Juhaifah, ya, dalam halaman 230 ini disebutkan bahwa Abu Juhaifah bertanya, Sa'altu Aliyan, ya, Abu Juhaifah berkata, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Juhaifah, dia berkata, aku Sa'altu Aliyan, aku bertanya kepada Sayyidina Ali. Aku bertanya kepada Sayyidina Ali, hal indakum syai'un laisa fil Qur'an, apakah di antara kalian semua ada ketentuan hukum selain di dalam Al-Qur'an? Faqala, Sayyidina Ali mengatakan, iya ada, al-aqlu, yaitu adalah akal. Akal adalah menjadi sumber hukum selain dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, ya, al-Ijma' dan Al-Qiyas. Wa fikakul asiri, dan pelepasan tawanan, ya. Wa fikakul asiri, dan melepaskan al-asir, orang yang dibui.
wa alla yuqtala muslimun bi kafirin, dan tidak dibunuh seorang muslim yang membunuh orang yang kafir ya. Kemudian hadis ini dikomentari oleh Ibnul Mundhir ya. Ibnul Mundhir yang punya kitab At-Targhib wa Tarhib, yang mengatakan lam yasih anan nabi khabarun yu'ariduhu. Jadi hadis ini dianggap tidak sahih ya. Karena bertentangan dengan hadis yang lain ya. Karena bertentangan dengan hadis lain. Jadi persoalannya adalah persoalan dari aspek kualitas hadis ya. Jadi madzhab-madzhab tadi itu, madzhab-madzhab di atas juga mempunyai argumentasi, mempunyai landasan-landasan yuridis yang sama-sama bersumber dari hadis. Tapi persoalannya adalah bisa mengapa terjadi sebuah perbedaan ya? Karena diantaranya adalah karena aspek yang menyangkut persoalan hadis ya. Nah, hadis itu akan menjadi cacat hukum ketika dilihat dari perspektif sanadnya ya. Jadi hadis akan menjadi tidak sahih, tidak legal ya, tidak bisa dibuat dasar hukum ketika memang dalam persoalan sanad ya. Sanad hadis ya. Jadi mata rantai hadis itu ada beberapa unsur-unsur rawi yang dipersoalkan ya, tentang integritasnya, kredibilitasnya. Nah, oleh karena itu di dalam kajian ilmu hadis bahwa laulal isnad la dawal Islam, sanad menjadi sesuatu yang sangat urgen di dalam menentukan apakah hadis itu sahih atau tidak ya. Makanya Ibnu Mundhir mengatakan la yasih anin nabi khabarun yu'aridu. Jadi menurut Ibnu Mundhir hadis itu tidak sahih ya, yang bertentangan dengan hadis yang lain ya. Ya. Wa wajhu dilalati, adapun alasan petunjuk dari hadis di atas fi hadainil hadisa ini, dalam dua hadis ini, hadis yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, dan juga riwayat Abu Juhfah yang juga dia bertanya kepada Ali, annahu manassani fil maudu ya. Jadi hadis itu adalah hadis yang memberikan secara tekstual, adalah hadis yang bicara tentang maudhu ya. Nasoni fil maudhu ya. Dua teks hadis, dua hadis yang teksnya adalah berbicara tentang persoalan masalah pembunuhan ya. Wa anau mayyukhasisani al-umum, tetapi hadis ini mentaksis ya. Mentaksis tentang keumuman ya, al-mustafatu minal ayat, yang diambil kesimpulan hukum dari ayat di atas ya, dari ayat di atas ya. Jadi argumennya berbeda, pandangan antara ulama Hanafiyah dengan jumhur mengatakan bahwa hadis ini mentaksis tentang keumuman ayat-ayat yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, di mana argumentasi ulama Hanafiyah itu sangat bukan bersifat umum ya, tapi lebih secara qat'i, secara pasti, secara eksplisit ya, yang dijadikan sandaran dari ulama Hanafiyah. Yang keempat adalah al-ijma'. Ijma' ulama anal muslim la yutal bil musta'man. Jadi seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir musta'man. Jadi kafir musta'man adalah kafir yang mendapatkan perlindungan, jaminan keamanan dari negara. Bayam bagi Allah ta'ala bidini, maka sepatutnya seorang muslim tidak dibunuh karena bunuh seorang yang kafir dhimmi. Yang kelima adalah inna dhimmiya la yutabaru ma'sumad dima. Seorang kafir dhimmi la yutabaru ma'sumad dami, di mana darahnya tidak terlindungi ya. Tidak diakui ya, perlindungan hak ismah, hak terlindunginya daripada hidupnya orang yang dhimmi tadi. Idbitalakin secara mutlak ya. Inna ma dzalika muqayyadun bi khalilafa bi ahli dimati. Jadi seorang non muslim akan mendapatkan hakul ismah, hak perlindungan ya, dari negara itu
muqayyatun dibatasi bihalil wafa. Ketika orang kafir dhimmi itu adalah dia memenuhi terhadap kesepakatan aturan-aturan hukum yang diberlakukan kepada dia, tidak melakukan pengkhianatan, tidak melanggar hukum, tidak melanggar kesepakatan yang disepakati oleh mereka, ya. Ya. Jadi bahwa orang dhimmi itu dapat berdirikan hukum ketika memang mereka komitmen dengan kesepakatan aturan yang dibuat secara bersama-sama, ya. Waqad yanqusu fi ahdihi, ya. Dan orang kafir dhimmi itu sering melanggar, ya, merusak daripada perjanjian yang telah dilakukan kesepakatan dengan Nabi, ya. Nah, dalam kondisi kafir dhimmi yang tidak mengikuti kesepakatan yang telah dibuat kesepakatan bersama itu, maka dia tidak mendapatkan hakul isma. Wa fi hadil hal, dalam kondisi inilah la yakunu ma'suman dami, orang yang kafir dhimmi tidak dilindungi darahnya. Artinya apa? Mereka tidak mendapatkan jaminan keamanan, ya. Ketika mereka tidak komitmen dengan sebuah kesepakatan yang telah disepakati secara bersama. Ketika melanggar, maka tidak mendapatkan hakul isma. Wa hadhihi halun tujatu syubhatun. Jadi kondisi seperti inilah, ya, sebuah kondisi yang menimbulkan adanya ketidakjelasan, ya. Ketidakjelasan. Nah, dalam persoalan hukum, dalam persoalan penegakan hukum pidana itu tidak boleh dilaksanakan wal qisas yudra'u bisubhat. Pelaksanaan hukum qisas, jadi hukum itu adalah hukum yang setimpal, ya, dengan perbuatannya, ya. Hukum yang setimpal dengan perbuatan, tindakan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, ya. Ya, dan wal qisas ada pelaksanaan hukum qisas, hukum yang seimbang, setara tadi itu, ya. Yudra'u ditolak bisubhati, dengan hal yang sifatnya adalah masih ada kekaburan, ketidakpastian. Jadi hukum harus pasti, ya. Maka hukum qisas tidak mesti dilaksanakan, ditolak dengan ya, dengan hal-hal yang sifatnya adalah asumsi, ya. Masih ada menimbulkan interpretasi, ditolak bisubhati dengan hal yang menimbulkan subhat, ketidakjelasan, artinya hal-hal yang menimbulkan multitafsir, ya. Karena tutrawal hudud, ya, sebagaimana ditolaknya ada hukuman had, ya. Hukuman had adalah hukuman yang sudah jelas, sedikit banyaknya, ya, besar kecilnya, itu namanya hukuman had, ya. Azad wajari fasidu kula wakil mimata jaldah, itu asari wasari qadu faqtu aidihim, itu namanya hukuman had. Hukuman had adalah hukuman yang besar kecilnya, banyak sedikitnya sudah ditekan secara eksplisit di dalam Al-Quran, namanya had. Makanya sini dikatakan muncul dalam kaidah karena itu terawal hudud wa khususun, sebagaimana ditolak pelaksanaan hukuman had, wa khususun utamanya bil qisas bil nafsi, tentang hukuman qisas terhadap jiwa seorang, terhadap diri seorang, ya. Artinya ketika membunuh diri seorang, kalau memang dasarnya masih subhat, maka tidak bisa dilaksanakan. Waqat terus al-Imam Asy-Syaukani, Imam Asy-Syaukani yang menulis kitab al-Autor menguatkan, ya, jadi memberikan sebuah dukungan terhadap pemikiran hukum yang disampaikan oleh mayoritas para ulama, jumhurul fuqaha, fi adami jawazi qatlil muslim bil kafir. Tidak bolehnya pembunuhan seorang muslim, membunuh seorang murtad karena membunuh orang non muslim, membunuh orang kafir. Dikauli dengan argumentasi atau pendapat Imam Asy-Syaukani, wal haqqu, ini adalah sebuah sikap yang pendapat apologi, ya, artinya pendapat pribadi, ya. Argumen yang dibangun oleh Imam Asy-Syaukani mengatakan al haqqu ma dzaba ilaihi jumhur, pendapat yang benar adalah pendapat yang disampaikan dibutuhkan oleh mayoritas para fuqaha, ya. Wa yu'aidu, dan dia menguatkan pendapat beliau itu dengan berdasarkan pada firman Allah Ta'ala, wa la yaj'alallahu lil kafiri lil mu'mini wa la yaj'alallahu al kafirina, ya,
Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, ya. Wala yaj'alallahu lil kafirina sabila, ya. Argumentasinya Imam Asy-Syaukani mendukung pendapat jumhur adalah surat An-Nisa ayat 141 yang mengatakan wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, ya. 'Alal mu'minina sabila. Artinya apa? Wala yaj'alallahu, Allah tidak menjadikan, maka Allah akan wala yaj'alallahu, Allah tidak akan memberikan jalan, ya, bagi orang-orang kepada orang-orang kafir, ya, untuk mengalahkan orang-orang mukmin, ya. Wala yaj'alallahu lil kafirina, Allah tidak memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin, ya. Ini adalah argumentasi yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syaukani, An-Nisa ayat 141, ya. Wala yaj'alallahu lil kafirina al-mu'minina sabila, Allah tidak memberikan jalan pada orang-orang kafir, ya, untuk mengalahkan orang-orang mukmin, ya. Walau kana lil kafirin ayaqtasu minal muslim, kalau toh bagi seorang non muslim, bagi seorang kafir untuk melaksanakan hukuman qisas kepada seorang muslim, lakana fi dzalika atau musabilin, ya, maka itu adalah sesuatu jalan yang terbesar, ya. Maka kalau memang orang non muslim tadi melaksanakan hukuman qisas terhadap orang muslim, maka itu adalah sebuah jalan yang menempuh jalan yang sangat berat, ya, atau musabilin, ya, jalan yang sangat besar, ya. Wa qad nafallahu ta'ala, Allah telah meniadakan ayyakunu alaihi lahu, Allah telah meniadakan bagi orang yang non muslim tadi itu as-sabila, jadi jalan jalan untuk memberikan kemenangan, bagi orang non muslim, ya. Ya. Nafyan muakkadan, ya. Jadi Allah mengatakan walai yaj'al, jadi ini menggunakan nafi tapi diberi penguatan, ya. Tidak akan, ya. Jadi Allah tidak akan memberikan ruang bagi non muslim untuk memberikan kemenangan terhadap seorang muslim, ya, yang menyangkut persoalan adanya hukum qisas. Allah tidak memberikan ruang, ya. Tidak ada ruangan orang non muslim untuk memberikan kemenangan. Allah tidak memberikan ruang kepada orang non muslim untuk mengalahkan orang muslim, terutama dalam persoalan adanya persoalan hukum qisas. Kemudian wadzalika ba'da an bayyana du'fal athar allati istadalla al-Hanafiyah. Kemudian Imam Asy-Syaukani wadzalika ba'da an bayyana, hal itu setelah Imam Asy-Syaukani menjelaskan an bayyana du'fal athar, lemahnya beberapa athar. Athar itu adalah ada yang mengatakan qaulus sahabah, ya. Ya. Jadi memang athar itu ada yang mengatakan sama dengan khobar, ya. Jadi ada yang mengatakan qaulus sahabah, ya. Beberapa kelemahan, beberapa pendapat para sahabat yang dibuat, yang diambil, yang jadikan dasar dalil oleh ulama Hanafiyah, ya. Imam Asy-Syaukani mencoba mengkritisi dari beberapa pijakan hukum di mana yang dijadikan dasar oleh ulama Hanafiyah, ya. Amal Hanafiyah itu, adapun ulama Hanafiyah, faqad awwalu, mereka memberikan penafsiran, memberikan takwil. Amal Hanafiyah itu adapun fuqaha Hanafiyah, faqad awwalu, mereka memberikan penafsiran hadis la yaqtulu mu'minun bi kafirin wala du ahdin qiyatihi. Tidak dibunuh seorang mukmin karena bunuh orang kafir, wala tu ahdin, dan tidak dibunuh orang yang kafir dhimmi akan kedimiannya, ya. Bi anal muradu fil kafir al musta'man, ya. Jadi maksud dalam kafir di sini adalah kafir yang musta'man, jadi kafir yang minta
mendapatkan perlindungan aman ya. Jadi perlindungan aman bagi oleh negara ya, oleh negara Darul Islam ya. Jadi orang-orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan. Di anau atfun karena itu adalah menggunakan huruf ataf ya. Ya. Waladu ahdin fi ahdi alal muslimi ya. Demikian juga orang-orang yang kafir muahad. Jadi kafir muahad adalah kafir yang mempunyai kesepakatan untuk taat kepada aturan-aturan yang diberlakukan bagi orang non muslim. Fi ahdihi atas kemuahadannya ya. Atas komitmen janji yang mereka sepakati untuk tunduk kepada aturan-aturan hukum Islam alal muslim kepada orang muslim. Maka makna adapun makna daripada asar itu adalah la yuqtalu mu'minun, maka tidak dibunuh seorang mukmin bi kafirin karena membunuh orang kafir, wala adu ahdin ya, dan tidak dibunuh orang yang melakukan yang berjanji melaksanakan aturan-aturan yang telah dikeluarkan disepakati oleh negara oleh orang muslim kepada orang-orang non muslim. Wa naqulu, dan kita mengatakan aw nahmilu, atau kita memahaminya hadis asar itu ala hada taufiqon, sebagai sebuah bentuk ya. Jadi semacam kompromi ya. Taufik itu artinya menggabungkan, mengkompromikan di antara beberapa asar atau hadis yang berlawanan ya. Bainal adillati, di antara beberapa macam dalil. Dalil apa? Dalil Al-Qur'an dan dari hadis yang di atas ya. Sianatan, karena dalam rangka menjaga terhadap dalil-dalil yang ada itu anitakat tanakuti, dari ada sebuah bentuk hal yang berlawanan ya. Itu adalah sebuah kompromi yang dilakukan oleh ulama Hanafiyah. Sianatan la'anat tanakut wa qarajjaha Syekh Abu Zahra, Imam Profesor Syekh Abu Zahra mengunggulkan ya. Madhab wilayah Hanafiyah, pendapat yang diargumentasikan yang disampaikan oleh ulama Hanafiyah biqauli, dengan perkatanya Abu Zahra. Abu Zahra adalah seorang guru besar yang mengarang banyak kitab fikih dan usul fikih dari Al-Azhar dari Mesir ya. Dia mengatakan wabil haqqi, dan menurut pendapat yang benar, inna dzalika ra'yah waladhi yattafiqu ma sanahat Islam wa ma masannahu min nudumin hiya ahkamu nudumil adalah. Jadi argumentasi yang dikemukakan oleh ulama Hanafi itu adalah argumentasi yang benar ya, pendapat yang benar, karena pendapat itu adalah pendapat yang sejalan ya, tafiku yang sesuai ma'asana hati Islam, atas kemurahan toleransi Islam ya, wa ma'amasannahu, dan apa-apa yang telah dilakukan diajarkan Islam minudumin, dari berbagai macam norma, iya ahkamu nudubil adalah ya. Jadi norma-norma itu adalah norma-norma yang hukum-hukum yang paling adil, hukum-hukum yang menegakkan adanya keadilan ya. Wal adalatu hiyallati tuqarribu at-taqwa ya, keadilan adalah hukum yang mendekatkan kepada ketakwaan. Wa alatatul hukmi, adapun keadilan hukum, wa hiya, adapun adalatul hukmi, keadilan hukum adalah al-mizan, yaitu adanya keseimbangan ya, kesetaraan ya. Wa adalatun nafsi, adapun keadilan, wa adalatun nufus, adapun keadilan terhadap beberapa jiwa ya. Adalatun nufus, keadilan terhadap adanya menjaga beberapa jiwa tadi itu, hiya lubul fadilah, adalah merupakan esensi daripada nilai-nilai keutamaan wal islami, dan nilai-nilai ajaran Islam dan agama Islam ya. Keadilan adalah esensi daripada al-fadilah, nilai-nilai keluhuran wal islami, dan ajaran Islam ya. Jadi adil adalah sebuah nilai-nilai esensi daripada ajaran Islam ya. Banyak ayat-ayat yang bicara tentang masalah keadilan. Bahkan seorang khatib Jumat sendiri ketika akan mengakhiri menyampaikan khutbah Jumat, maka dia berpesan kepada jamaah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ya. Jadi menekankan tentang adanya keadilan, kesetaraan, wal ihsan, untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Waladhi faumin kalami Dr. Mahmud Fauzi, adapun penjelasan ya
pendapat yang dipahami dari perkataan Dr. Mahmud Fauzi Faidullah Dr. Mahmud Fauzi Faidullah Walusa Abdul Qadir Audah wa tarjihu madhabil Hanafiyah adalah menguatkan ya pendapat yang dikuatkan oleh ulama mazhab Hanafi, yaitu adanya tidak ada diskriminasi antara muslim dan non muslim, muslim dengan kafir zimmi, muslim dengan kafir musta'man, semuanya adalah mereka adanya hak yang sama selama mereka adalah tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesepakatan dalam hidup berbangsa dan bernegara pada saat itu ya. Itulah beberapa poin yang terkait dengan unsur yang nomor 3 tentang dilaksanakan hukuman qisas adalah unsur namanya at-takafu, adanya kesetaraan, dan inilah yang senafas dengan adanya hukum pidana ya, hukum pidana yang yang berlaku yaitu adalah adanya asas legalitas ya, adanya asas legalitas ya, adanya asas legalitas, adanya asas kesamaan ya, equity before of the law, dan adanya rasa keadilan ya. Rasa keadilan itu adalah menjadi unsur utama dalam aspek penegakan hukum ya. Jadi hukum tidak boleh tebang pilih ya, semua hukum harus ditegakkan ya. Bahkan ada ungkapan sekalipun dunia akan runtuh maka hukum tetap harus ditegakkan ya. Hukum harus tajam, tidak boleh tajam ke bawah, tumbul ke bawah, tetapi hukum harus tajam ke atas dan juga tajam ke bawah. Ini adalah termasuk unsur yang ketiga dalam yang harus dipenuhi tentang adanya pelaksanaan hukum qisas. Baik, saya kira itu tadi kita baca mulai dari halaman 228 sampai halaman 231 yang terkait dengan pelaksanaan unsur-unsur yang harus dipenuhi tentang pelaksanaan hukum qisas. Terima kasih. Insyaallah kita ketemu di pertemuan berikutnya, dan mudah-mudahan teks ini bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.